Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu mata pelajaran praktik desain dan analisis sistem kerja akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat yang berjudul perancangan desain analisis desain stasiun kerja pada bengkel. Satu, latar belakang. Makin hari penambahan populasi kendaraan bermotor di setiap kota makin meningkat. Peningkatan penjualan sepeda motor ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat semakin membaik. Bahkan hampir setiap orang punya dan dalam keadaan baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala. Bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan bagi yang rusak. Untuk itu, sangat dibutuhkan jasa bengkel motor. Kondisi seperti inilah yang harus kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Usaha bengkel motor memang menjanjikan mengingat penggunaan sepeda motor semakin banyak jumlahnya. Hal ini terbukti dan meningkatkan produksi sepeda motor per tahun. Kebutuhan servis bagi sepeda motor menjadi kebutuhan rutin yang harus dilakukan oleh penggunanya. Namun ada beberapa faktor permasalahan pada perbengkelan yang terbilang kurang ergonomis pada tata letak alat-alat dan suku cadang yang tidak teratur dan berserakan. Seperti pada bengkel motor XYZ ini yang sudah beroperasi pada tahun 2010 hingga sekarang, yang bertempatan di Batam. Ini masih ada permasalahan yang belum teratasi. Terbukti pada cara kerja karyawan yang kurang efisien karena terhambatnya dengan tata letak alat-alat dan suku cadang yang tidak ergonomis. Sehingga saat perbaikan motor banyak waktu yang terbuang dan ada juga faktor yang menjadi nilai minus pada perbengkelan XYZ ini karena kurangnya fasilitas. Kenyamanan customer yaitu tidak ada kursi untuk menunggu proses reparasi sepeda motor pelanggan. Pada dasarnya ergonomi itu adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari interaksi antara manusia oleh elemen-elemen dari sistem kerja, termasuk peralatan, lingkungan kerja, tugas, dan proses kerja. Namun ada beberapa faktor permasalahan pada perbengkelan yang terbilang kurang ergonomis pada tata letak alat-alat dan suku cadang yang tidak teratur dan berserakan. Seperti pada bengkel motor XYZ ini yang sudah beroperasi pada tahun 2010 hingga sekarang yang bertempatan di Batam ini masih ada permasalahan yang belum teratasi. Terbukti pada cara kerja karyawan yang kurang efisien karena terhambat dengan tata letak dan suku cadang. Yang karena kurangnya fasilitas kayak customer tidak adanya kursi untuk menunggu proses reparasi sepeda motor pelanggan. Pada dasarnya ergonomi itu adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen dan sistem kerja, termasuk peralatan, lingkungan kerja, tugas, dan proses kerja. Oleh karena itu, dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa karyawan bengkel XYZ, kami menemukan keluhan karyawan yang merasa tidak nyaman dan dalam melakukan aktivitas kerja akibat penataan alat dan suku cadang yang tidak efektif di bengkel XYZ. Pelanggan juga mengeluhkan waktu pekerjaan yang lama dan tidak adanya fasilitas menunggu perbaikan di sepeda motor. Hasil dari penelitian kami menemukan karyawan yang sedang membongkar motor dengan posisi duduk dengan tubuh yang terlalu bungkuk. Mungkin bagi mereka posisi tersebut adalah posisi yang ternyaman untuk membongkar motor namun pekerja tersebut tidak tahu bahwasanya bekerja dengan posisi bungkuk lama-kelamaan akan menyebabkan masalah kesehatan khususnya pada tulang belakang. Berkait dengan Berkait dengan uraian di atas, ini penulisan akan menjelaskan tentang teori dari rancangan stasiun kerja dan display. Jadi yang dimaksud dengan stasiun kerja ini sendiri adalah lokasi atau area di mana seorang pekerja atau kelompok pekerja melakukan tugas dan aktivitas yang diperlukan dalam status proses produksi perakitan atau pelayanan. Stasiun kerja dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian tugas-tugas dengan efektif dan efisien agar terlihat lebih ergonomis. Desain stasiun kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk atau layanan, serta kenyamanan dan keselamatan pekerja pada suatu tempat kerja. Display ialah dimaksud dengan
dapat merujuk pada tata letak, penempatan, dan presentasi informasi dan memungkinkan pekerja untuk berinteraksi dengan data atau informasi secara efektif, efisien, dan ergonomis. Display ergonomis bertujuan untuk meminimalkan stres fisik dan mental pada pekerja, meningkatkan kinerja, dan memastikan keamanan. Karena beberapa uraian faktor permasalahan di atas, penulisan terkait untuk mendesain dan menganalisis pada tata letak alat-alat, suku cadang, dan juga tempat menunggunya customer agar lebih ergonomis dan lebih nyaman bagi pekerja bengkel dan ergonomis bagi para pekerja bengkel maupun customer pada bengkel XYZ ini. Pada bengkel XYZ ini juga customer tersebut. Maka dari itu penulisan akan merancang display dan stasiun kerja pada perbengkelan XYZ ini agar terlihat dan terasa lebih. Rumus masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumus masalah yang dapat dikemukakan dalam laporan praktik desain analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Bagaimana cara penempatan suatu alat-alat kerja dan spare pada perbengkelan XYZ ini agar terlihat ergonomis. B. Bagaimana customer rasa nyaman untuk menunggunya reparasi motor. Bagaimana tindakan yang benar untuk para customer agar merasa nyaman di atas reparasi motor berjalan. Batas masalah. Ada pembatas masalah pada praktek desain dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Pada penelitian ini penulis hanya membalas mengenai display, stasiun kerja, dan keergonomisan perbengkelan XYZ ini saja. B. Penelitian ini hanya di ruang lingkup perbengkelan XYZ. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian desain dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Agar mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan dari desain rancangan stasiun kerja dan display. B. Agar penulis bisa membantu bengkel yang lebih ergonomis dan sebelumnya. C. Agar para pekerja pada bengkel ini dapat bekerja dengan lebih baik dan efisien. Manfaat penelitian. Ada pemanfaat penelitian desain dan analisis kerja ini adalah sebagai berikut. A. Menambahkan pengetahuan tentang letak benda kerja yang tidak efektif. B. Menjadi mahasiswa teknik industri yang mampu memahami metode desain dan analisis sistem kerja itu tersebut secara menyeluruh. C. Agar customer dan bengkel XYZ ini merasa nyaman di saat menunggu sampai motor yang diservis selesai. D. Agar pekerja dari bengkel XYZ ini nyaman di saat bekerja. Sistematika penulisan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumus masalah, batas masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landas teori. Bab ini membahas mengenai penjelasan teori yang terkait dengan definisi ergonomis display dan stasiun kerja. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini berisi waktu dan tempat praktikum di perbengkelan motor, jenis temuan yang tidak baik, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, beserta kerangka pemecahan masalah. Bab 4, pengumpulan data dan pengolahan data. Bab ini menjelaskan pengumpulan dan pengolahan data praktikum di perbengkelan dan analisis sistem kerja serta tata letak benda kerja. Bab 5, hasil rancangan bab ini berisi tentang analisis dan perbandingan rancangan desain sistem kerja di perbengkelan XYZ. Bab 4, penutupan. Penutup bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran penulisan yang penyusunan laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja. 2. Landasan teori. Definisi dari ergonomi. Ergonomi adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen dari sistem kerja, termasuk peralatan, lingkungan kerja, tugas, dan proses kerja. Tujuan utama dari ergonomi adalah untuk meningkatkan efisien, kenyamanan, keselamatan, dan kinerja manusia dalam interaksi mereka dengan sistem kerja. Ergonomi menganggap manusia sebagai elemen penting dalam perancangan sistem dan lingkungan menurut Helander 2006 dalam A. Guinness to Human Factor and Ergonomis. Ergonomis didasarkan pada pemahaman bahwa manusia merupakan bagian integral dari sistem yang lebih besar.
Teori dasar ini menjelaskan bagaimana ergonomis berinteraksi dengan tugas, peralatan, dan lingkungan kerjanya. Halander 2006. Aspek-aspek utama dari ergonomi. Ergonomi mengintegrasikan pengetahuan tentang anatomi, psikologi, fisika, antropometri, dan ilmu kognitif untuk merancang alat, peralatan, dan sistem yang memfasilitasi kinerja manusia secara optimal. Hal ini juga mempertimbangkan karakteristik fisik, kognitif, dan emosional manusia untuk mencapai desain yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih manusiawi. Berikut ada juga aspek utama dari ergonomi meliputi: satu, ergonomi fisik, mempertimbangkan postur tubuh, posisi kerja, gerakan, dan antropometri untuk meminimalkan risiko cedera dan kelelahan fisik. Contoh penerapan ergonomi fisik adalah desain kursi, meja, dan alat kerja yang sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh manusia. Ergonomi kognitif, memahami proses mental dan kognitif manusia dalam berinteraksi dengan tugas, sistem informasi, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemahaman, pengambilan keputusan, dan kinerja tugas intelektual. Contoh penerapan ergonomi kognitif adalah desain antarmuka pengguna untuk perangkat lunak dan sistem. 3. Ergonomi organisasi, mempertimbangkan struktur organisasi, tata letak, waktu kerja, dan manajemen untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan efisien organisasi secara keseluruhan. 4. Ergonomi lingkungan, mengkaji desain lingkungan fisik termasuk pencahayaan, suara, suhu, dan faktor lingkungan lainnya untuk meningkatkan kenyamanan dan kinerja manusia. Ergonomi, ada ergonomi fisik, ergonomi kognitif, ergonomi lingkungan, dan ergonomi organisasi. Kelebihan dan kekurangan pada posisi kerja duduk. Kerja duduk dalam konteks ergonomi merujuk pada pekerjaan atau mendukung tubuh manusia dengan baik agar meminimalkan ketidaknyamanan dan risiko cedera akibat postur tubuh yang tidak tepat. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada posisi kerja duduk ini sebagai berikut. Satu kelebihan. A. Kenyamanan dan istirahat. Posisi duduk dapat memberikan kenyamanan dan istirahat, terutama jika pekerjaan yang melibatkan tugas ringan atau administratif di meja kerja. A. Presisi pekerjaan. Duduk dapat memungkinkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi seperti perencanaan dan perhitungan. A. Konsentrasi yang lebih baik. Posisi duduk dapat membantu dalam mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, penting dalam pekerjaan yang membutuhkan fokus intensif. 2. Kekurangan. A. Risiko masalah kesehatan. Duduk dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit punggung, masalah postur, dan risiko obesitas. A. Keterbatasan gerakan. Posisi duduk dapat membatasi gerakan tubuh yang mungkin tidak ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas dan akses ke area yang sulit dijangkau. A. Tekanan pada punggung bawah. Duduk terlalu lama dapat meningkatkan tekanan pada tulang belakang bagian bawah dan menyebabkan ketidaknyamanan serta risiko cedera jangka panjang. HG 2006. Di bawah ini contoh posisi duduk pada pembongkaran motor. Kelebihan dan kekurangan posisi kerja berdiri. Kerja berdiri dalam konteks ergonomi mengacu pada melakukan tugas atau aktivitas dengan berdiri tanpa duduk. Ergonomi kerja berdiri adalah pendekatan desain tempat kerja yang mempertimbangkan postur dan gerakan tubuh manusia saat berada dalam posisi berdiri untuk memaksimalkan kenyamanan, efisien, dan keamanan. Namun, ada juga kekurangan dan kelebihan dari posisi kerja berdiri ini sebagai berikut. 1. Kelebihan, akses yang lebih baik. Saat berdiri, pekerja dapat dengan mudah mengakses alat-alat peralatan di sekitarnya.
memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan pekerja. B. Meningkatkan kewaspadaan. Berdiri dapat meningkatkan kewaspadaan dan responsivitas terhadap situasi darurat atau perubahan mendadak yang terjadi di sekitar area bengkel. C. Lingkungan yang lebih bersih. Dalam posisi berdiri, pekerja lebih cenderung menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja karena mudah untuk bergerak dan membersihkan lantai. D. Meminimalkan tekanan punggung. Dengan posisi berdiri yang baik, tekanan pada punggung bawah dapat berkurang dibandingkan dengan duduk selama postur tubuh yang benar dipertahankan. 2. Kekurangan kelelahan tubuh. Kelelahan tubuh berdiri terlalu lama dapat menyebabkan kelelahan pada kaki, punggung, dan otot tubuh lainnya, terutama jika tidak ada kesempatan untuk istirahat atau mengubah posisi teratur. B. Risiko kesehatan jangka panjang. Di dalam waktu yang lama dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang seperti masalah pada kaki, varises, dan risiko kardiovaskular. C. Peningkatan risiko kecelakaan. Diri dapat meningkatkan risiko kecelakaan terutama jika pekerja harus berinteraksi dengan peralatan berat atau benda-benda berbahaya dalam posisi berdiri. D. Peningkatan stres pada sendi. Berdiri terlalu lama dapat meningkatkan stres pada sendi lutut, pinggul, dan kaki, terutama jika lantai tempat berdiri tidak ergonomis atau tidak memberikan dukungan cukup. Maras 2006. Di bawah ini contoh gambar posisi berdiri pada pembongkaran motor. Cara membuat ruang lingkup agar terlihat ergonomis. Buat ruang lingkup perbengkelan motor agar terlihat ergonomis melibatkan perancangan ruang kerja yang memperhitungkan kenyamanan, efisien, dan keselamatan pekerja. Ergonomi yang baik menciptakan ruang lingkup perbengkelan motor yang ergonomis. 1. Analisis ruang dan fasilitas. Pertama, lakukan analisis menyeluruh terhadap ruang tersedia dan fasilitas ingin Anda bangun atau modifikasi. Perhatikan ukuran, bentuk, dan karakteristik ruang. 2. Pemahaman alur kerja. Pahami alur kerja dalam perbengkelan motor, termasuk proses servis dan perawatan. Identifikasi langkah-langkah pekerjaan yang sering terjadi dan urutan. 3. Antropometri dan ergonomi. Pertimbangkan data antropometri, ukuran tubuh manusia, untuk mendesain stasiun kerja, meja, dan alat-alat sesuai dengan berbagai ukuran tubuh pekerja. 4. Pengelompokan alat dan suku cadang. Kelompokkan alat-alat dan suku cadang berdasarkan fungsi dan frekuensi penggunaan. Tempatkan alat yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau. 5. Desain stasiun kerja ergonomis. Desain stasiun kerja dengan mempertimbangkan ketinggian yang sesuai, permukaan kerja yang nyaman, dan penyusunan alat yang meminimalkan pergerakan berlebihan. Definisi dari display. Dalam konteks ergonomi dan stasiun kerja, display mengacu pada presentasi visual dan informasi data. Disajikan dengan cara yang efektif, efisien, dan ergonomis bagi pekerja. Namun, pada stasiun kerja perbengkelan motor, display sepeda motor disajikan kepada pemekanik dan pekerja atau pekerja di perbengkelan motor. Display ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penting diperlukan dalam proses perbaikan, pemeriksaan, atau perawatan sepeda motor. Display visual pada perbengkelan motor meliputi 1. Penyajian produk. Cara menampilkan dan memanjang produk-produk terkait seperti aksesoris, helm, atau pakaian terkait motor agar terlihat menarik dan memikat bagi pelanggan. 2. Penyusunan suku cadang. Cara menampilkan dan memanjang produk-produk terkait seperti aksesoris, helm, atau pakaian terkait motor agar terlihat menarik dan memikat bagi pelanggan. 3. Informasi produk. Penempatan informasi atau label yang jelas tentang produk, harga, dan deskripsi untuk membantu pelanggan dalam memilih suku cadang atau produk yang sesuai. 4. Estetika dan keteraturan. Tata letak yang memperhatikan estetik dan keteraturan sehingga display terlihat rapi, menarik, dan
memberikan kesan profesional. Di bawah ini contoh gambar penyajian suku cadang dan spare part yang ergonomis. Tujuan dari display pada perbengkelan motor. Display pada stasiun kerja perbengkelan motor bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu pekerja dalam melakukan tugas perbaikan dan perawatan desain efisien dan tepat. Informasi yang ditampilkan dapat mencakup instruksi teknis, gambar, diagram, panduan pemeliharaan, dan informasi keamanan yang relevan. Dengan adanya display yang efektif, pekerjaan di perbengkelan motor dapat melakukan pekerjaan dengan baik, meningkatkan produktivitas dan memastikan keselamatan selama proses perbaikan atau pemeliharaan seperti sepeda motor. Contoh display pada stasiun kerja yang perbengkelan motor meliputi: satu, papan informasi atau whiteboard. Papan informasi yang berisi daftar tugas, penjadwalan pekerjaan atau catatan penting terkait dengan sepeda motor yang harus diperbaiki atau dirawat. Dua, monitor komputer atau laptop digunakan untuk menampilkan skema rangkaian, diagram kelistrikan, panduan perbaikan atau instruksi langkah demi langkah untuk perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor. Tiga, papan tugas textboard. Papan yang menyajikan tugas-tugas harus diselesaikan, stasiun perbaikan, dan prioritas pekerja yang harus diatasi oleh mekanik. 4, panel kontrol peralatan. Display pada kendali peralatan seperti mesin pengangkat, alat pengukur, dan perangkat khusus lain dan digunakan dalam perbaikan atau pemeriksaan. PRC 2015. Kelebihan dari aplikasi Floor Plan Creator. Aplikasi Floor Plan Creator memiliki beberapa kelebihan yang membuatkan populer dan bermanfaat bagi para penggunanya, terutama dalam merencanakan dan mendesain tata letak ruangan. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Satu, kemudahan penggunaan. Sebagai besar, aplikasi Floor Plan Creator dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang desain teknik atau arsitektur. Dua, drag and drop interface. Fitur drag and drop memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambahkan elemen seperti dinding, pintu, jendela, dan furnitur ke rencana lantai mereka hanya dengan menarik dan meletakkan elemen tersebut di tempat yang diinginkan. Tiga, visualisasi 2D dan 3D. Banyak aplikasi floor plan creator menyediakan kemampuan untuk melihatkan rencana dalam mode 2D dan 3D. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana ruang akan terlihat setelah direnovasi dan rancangan. 4, penghematan waktu dan biaya. Dengan bantuan aplikasi floor plan creator, pengguna dapat merancangkan dan memvisualisasikan desain ruangan dengan cepat, membantu menghemat waktu dan biaya yang mungkin diperlukan jika menggunakan metode tradisional. 5, fungsionalitas tambahan. Beberapa aplikasi memiliki fitur tambahan seperti perhitungan area, estimasi biaya, dan integrasi dengan perangkat cerdas atau VR, virtual reality, untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif. 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Ada pembuktian tempat penelitian dilakukan dalam sebagai berikut. Waktu pengambilan data serta penelitian pada perbengkelan XYZ ini dimulai dari tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan 13 November 2003. Penelitian ini dilakukan di Kampung Pelita, Lubuk Baja, berdasarkan lokasinya yang terjangkau dan memudahkan bagi mahasiswa untuk melakukan observasi dalam melaksanakan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan dari praktikum ini adalah data primer. 1, data primer merujuk kepada data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui interpretasi, analisis, atau pengolahan sebelumnya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang baru
data baru yang memiliki sifat up to date. Data ini up to date. Data ini diperoleh pertama kali dari sumber yang relevan tujuan penelitian atau analisis tertentu. Dapat primer adalah data yang masih bersifat mentah dan belum dimanipulasi. Ada beberapa teknik yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data antaranya sebagai berikut. A. Perancangan dan area perbengkelan agar terlihat ergonomis. B. Perancangan metode kerja. C. Perancangan tata letak barang. 2. Studi pustaka. Studi pustaka yang juga dikenal sebagai tujuan literatur merajut pada proses penelitian dan analisis terhadap literatur yang relevan dan traktir terkait dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Ini melibatkan membaca, mengevaluasi, dan merangkum publikasi ilmiah, artikel, buku, makalah penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang telah terbitkan sebelumnya oleh penelitian lain dalam bidang yang relevan. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memahami perkembangan penelitian yang telah ada, menganalisis temuan yang ada, dan identifikasi celah pengetahuan yang mungkin dapat diisi oleh penelitian baru. Studi pustaka sebagai dasar acuan penelitian untuk memperoleh referensi yang baik agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Studi pustaka berisikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Jenis temuan yang tidak baik. Adapun jenis temuan yang tidak ditemukan oleh penelitian sebagai berikut. 1. Tidak ada fasilitas kenyamanan bagi customer di saat menunggu reparasi motor berlangsung. 2. Tata letak pada perbengkelan XYZ ini bisa dibilang berantakan dan tidak baik segi display dan visual. 3. Cara kerja mekanik perbengkelan XYZ ini tidak efektif di saat reparasi motor berlangsung. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data yang relevan dalam suatu penelitian atau investigasi. Beberapa metode yang biasanya dipakai untuk pengumpulan data ini adalah wawancara, observasi, dan pengamatan langsung. 1. Wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal itu, untuk kelengkapan data, peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan pada perbengkelan XYZ guna mendapatkan data serta mengetahui lebih jelas terkait data-data yang menyangkut kenyamanan, saran, dan prasarana yang di bengkel tersebut. 2. Observasi. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuan ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Data yang didapat di lapangan berdasarkan pengamat analisis terhadap objek yang akan diteliti di area perbengkelan XYZ berupa kegiatan mengumpulkan data yang memuat kekurangan dari tata letak meja, kursi, dan peralatan bengkel tersebut. 3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data penganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Nana Syaudih Sukmadinata 2009 2021. Penelitian pengambilan beberapa dokumentasi di sudut penguang serta fasilitas yang digunakan di area perbengkelan XYZ. Metode pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan berdasarkan pada data berikut ini. Antaranya, 1. Desain aktual stasiun kerja. Desain aktual layout area stasiun kerja. 3. Desain stasiun kerja dan sikap kerja duduk. 4. Desain usulan display dan visual. Kerangka pemecahan masalah. Pada kerangka pemecahan masalah digambar dalam bentuk flowchart di bawah ini sebagai berikut. Mulai rumus masalah dan teori, pengumpulan data desain aktual, 1. Wawancara, observasi, dokumentasi, analisis, permasalahan desain aktual, pengolahan data, perancangan desain aktual, rancangan desain sistem kerja, rancangan desain usulan, kesimpulan, selesai. Bagaimana ada flowchart pemecahan masalah. Keterangan dari flowchart.
Satu, untuk memulai penulis harus menentukan judul permasalahan yang akan dipecahkan pada penelitian ini. Dua, rumusan masalah. Untuk menentukan rumusan masalah, penulisan akan menentukan latar belakang dan selanjutnya penulis menyiapkan referensi dan teori sebenarnya, yaitu landasan teori. Tiga, landasan teori. Untuk selanjutnya penulis menyiapkan landasan teori dari pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Empat, pengumpulan data desain aktual. Menyiapkan data-data sebelum dianalisis agar dapat membandingkan perubahan setelah menyelesaikan menyelesaikan masalah terpecahkan. 5, analisis permasalahan desain aktual. Buat rancangan pemecahan masalah dan dari mana memulainya agar dapat mengetahui urusan pemecahan permasalahan. 6, penggunaan data perancangan desain aktual. Setelah data diklarifikasi, penulis mulai mengelola data untuk menganalisis permasalahan. 7, rancangan desain strategi kerja. Setelah dianalisis, penulis mencoba hasil analisis yang ada jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penulis yang kembali ke permasalahan semula untuk mengulang pemecahan. Rancangan desain setelah sudah sesuai dengan rancangan dan penganalisisan, penulisan akan merancang desain usulan sesuai dan sudah penulisan rancangan. Simak kesimpulan. Jadi, jika dari hasilnya baik, penulisan membuat perancangan sedang kerja dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Selesai. 4, pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data ada tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian, praktikum, desain, dan analisis sistem kerja pada perpelanggilan ini adalah sebagai berikut. 1, menciptakan sistem kerja yang ergonomis. 2, mendesain ulang sistem kerja pada perpelanggilan XYZ. 3, membandingkan layout aktual dengan layout yang diusulkan penulis. Tahap dalam mendesain sistem kerja. Penelitian studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan bahan referensi di perbengkelan aksi dan sumber lain yang berkaitan dengan. 1, perancangan dan perancangan tata letak layout bengkel. 2, sumber informasi lapangan penempatan tata letak layout bengkel. Perancangan ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan awal aktual yang dianggap belum memenuhi standar kreativitas karakteristik stasiun kerja yang ergonomi. Bagian ini didasarkan oleh perolehan tanpa layout usulan, penampakan terak, meja, alat-alat kerja, dan mengadakan fasilitas kenyamanan customer di kursi. Dan terlihat lebih ergonomis daripada tampilan layout awal aktual. Peralatan dan bahan dalam desain sistem kerja ada. Peralatan dan bahan yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan praktikum desain analisis sistem kerja antara lain laptop, handphone, Microsoft Word, aplikasi Word, aplikasi Plan Creator. Alur dan tahap desain sistem kerja ada beberapa alur desain melaksanakan penelitian sebagai berikut. 1, mengumpulkan data aktual. 2, menganalisis perbandingan antara desain awal aktual dengan desain usulan. 3, mengumpulkan data aktual. Pengolahan data. Langkah awal data dalam perancangan desain ulang sistem kerja dengan menggunakan data yang telah didapatkan dalam tahap pengumpulan data. Desain sistem kerja awal. 2, 1, desain aktual layout area sistem kerja. Bahwa ini gambar desain aktual layout area sistem kerja. Dari gambar layout di atas ini fasilitas tata letak yang ada di perbengkelan XYZ kurang ergonomis dikarenakan tata letak meja kasir. Ada yang berserakan, box penempatan kunci-kunci yang tidak beraturan serta tidak adanya fasilitas kenyamanan customer kursi dan perbengkelan XYZ. 2, desain aktual area sistem kerja. Gambar aktual area sedang kerja. 3, desain sikap kerja duduk. Gambar aktual sikap kerja duduk. 4, desain display dan visual. Gambar aktual display dan visual. Rancangan perbaikan usulan desain stasiun kerja untuk menciptakan suatu stasiun kerja yang ergonomis. Mendesain ulang ruangan perbaikan yang memiliki kekurangan dari penempatan fasilitas sehingga memperbaiki rasa kurang nyaman pada karyawan dan customer. Desain ulang ini diharapkan mampu menutup segala kekurangan dari stasiun kerja bengkel sebelumnya dan mampu meningkatkan kenyamanan bagi pekerja customer. 1, desain usulan layout stasiun kerja. Penetapan penambahan fasilitas seperti kursi yang diadakan untuk para customer.
Selanjutnya penambahan rak agar bisa menempatkan alat-alat status tempat. Yang terakhir pemindahan meja kasir agar ruangnya kerja lebih terlihat ergonomis dari sebelumnya. Gambar desain usulan layout stasiun kerja. Dua, desain usulan area stasiun kerja, perubahan pada tata letak rak dan posisi pembongkaran motor dilakukan untuk menciptakan fasilitas dan penyampaian kerja yang lebih ergonomis. Desain dan rak usulan dengan menyesuaikan tinggi dan dari karyawan bengkel agar karyawan bengkel lebih nyaman ketika mengambil seperangkat dan alat-alat di saat reparasi motor berjalan. Gambar usulan area stasiun kerja. Tiga, desain usulan sikap kerja duduk. Pada sikap kerja duduk, usulan pekerja diusulkan tidak terlalu bungkuk dia kala perbongkaran motor berlangsung dikarenakan apabila di saat perbongkaran motor postur badan terlalu bungkuk, pekerja akan menyebabkan nyeri, ketegangan, dan nyeri pada punggung. Gambar usulan sikap kerja duduk. Empat, desain usulan display dan visual. Pada desain usulan display dan visual di meja kasir dipindahkan di sudut atas kiri pada area bengkel dan ada penambahan rak untuk menyimpan dan meletakkan alat-alat bengkel agar terlihat rapi dan ergonomis. Ada juga penambahan beberapa simbol yang ada di area perbengkelan SCZ yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi para karyawan mampu di customer di bengkel SCZ ini. Berikut simbol-simbol sebagai berikut. Gambar desain usulan display dan visual. Satu, simbol CCTV. Gambar simbol CCTV. Simbol CCTV pada ruangan adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau keberadaan kamera pengawas. Close circuit television di dalam suatu ruangan atau area. Simbol ini digunakan dalam sebagai jenis peta, diagram tata letak ruangan dan rencana keamanan untuk mengidentifikasi titik di mana kamera CCTV terpasang. Simbol ini memudahkan orang untuk mengetahui di mana kamera pengawas berada dan bahwa pengawasan visual dilakukan dalam area tersebut. Dua, simbol dilarang membuang sampah sembarangan. Gambar simbol dilarang membuang sampah sembarangan. Simbol dilarang membuang sampah sembarangan adalah sebuah lambang visual yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perangkat peringatan kepada orang untuk tidak membuang sampah atau limbah secara sembarangan di lokasi tertentu. Simbol ini biasanya digunakan dalam berbagai tempat umum seperti taman, tempat-tempat umum, kawasan wisata, kantor, dan fasilitas umum lainnya sebagai bagian dari upaya menjadi kebersihan dan lingkungan yang sehat. Jika si dilarang mengambil barang tanpa izin, barang tanpa izin, gambar simbol dilarang mengambil barang tanpa izin. Simbol dilarang mengambil barang tanpa izin adalah lambang visual yang digunakan untuk memberikan peringatan atau instruksi kepada orang-orang untuk tidak mengambil barang atau aset yang bukan milik mereka tanpa izin atau persetujuan dalam pemilikan barang tersebut. Simbol ini umumnya digunakan dalam berbagai lingkungan seperti tempat umum, pusat perbelanjaan, fasilitas komersial, dan area lain ini menghindari tindakan pencurian atau pelanggaran hak milik. Empat, simbol dilarang masuk. Dilarang bagi yang tidak berkepentingan. Gambar simbol dilarang masuk. Simbol dilarang masuk adalah lambang visual yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada orang-orang bahwa mereka tidak diizinkan masuk suatu area atau fasilitas tertentu. Simbol ini digunakan untuk menandai tempat-tempat yang perlu dibatasi dilindungi dari akses pihak yang tidak berwenang. 5. Hasil rancangan. Perbandingan rancangan desain aktual dan desain usual berdasarkan data yang lebih dijelaskan pada bawah. Sebelumnya ikut adalah hasil perancangan dan perbandingan antara rancangan aktual dengan rancangan usual. Satu, desain sistem kerja. Desain aktual sistem kerja. Satu, penempatan motor yang tidak peraturan bisa reparasi berlangsung. Dua, desain satu sistem kerja dan satu penempatan yang rapi di saat berlangsung. Nah, penutup kesimpulan setelah melakukan analisa stasiun kerja pada perbengkelan Excel dengan meliputi beberapa aspek seperti desain, aktual sistem kerja, desain layout stasiun kerja, dan display visual kualitatif. Maka dengan beberapa aspek di atas penulis melakukan perubahan stasiun kerja sebelumnya dikarenakan kekurangan
kurangnya ruang gerakan dan kenyamanan saat bekerja dengan perubahan desain kerja duduk, tata letak meja, rak, box, peralatan, serta penambahan kursi untuk fasilitas customer dan rak penyimpanan untuk menyimpan alat-alat dan buku peralatan kerja. Untuk menciptakan sistem kerja yang ergonomis, penulis melakukan perancangan ulang tempat kerja dan tempat kerja XYZ dengan menerapkan antropometri dengan ergonomi pada tata letak. Jenis dan ukuran ruangan rencana layout yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada customer selama menggunakan sepeda motor dan kepada karyawan selama bekerja. Saran sebanyak kes, kenjangan dalam penelitian penulis khusus pada bagian desain usulan desain sistem kerja masih banyak aspek permasalahan ini yang belum dapat penulis jelaskan secara detail dan akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa yang saja membutuhkannya. Saat menulis makalah di atas, penulis melihat masalah banyak kesalahan, kesalahan ketik dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pada penulis makalah lanjutan penulis lebih fokus dan teliti dan pada bagian terakhir terakhir penulis memberikan daftar pustaka. Sekian dari saya. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.